Sebetulnya, apa sih permasalahan yang sering dihadapi oleh anak-anak? Saya Dr. Patar Parmonan Opusunggu Spesialis Ortopedi, anggota dari Perhimpunan Dokter Spesialis Ortopedi dan Traumatologi Indonesia atau yang disingkat PABOI. Di video sebelumnya sudah dijelaskan oleh dokter ortopedi sesuai dengan subspesialisasinya. Kalau belum nonton, bisa klik di sini ya. Sebetulnya apa saja sih masalah yang sering dihadapi oleh anak-anak? Ada 5 masalah yang cukup sering terjadi pada anak-anak. Nomor 1 adalah clubfoot atau kaki pengkor. Kedua adalah kaki O atau yang sering dibilang genuvarum. Ketiga adalah in-toeing atau keadaan di mana kaki menghadap ke dalam pada saat berjalan. Keempat adalah rakitis atau yang sering disebut kekurangan vitamin D. Yang kelima adalah infeksi pada tulang atau yang sering disebut osteomyelitis. Sekarang mari kita bahas satu persatu. Clubfoot atau yang juga sering disebut dengan kaki pengkor itu adalah kondisi di mana biasanya anak-anak pada saat lahir kakinya menekuk ke dalam, seperti terlihat pada gambar di atas. Ya, itu merupakan kelainan yang kompleks yang disebabkan oleh gangguan pertumbuhan bisa dari tulang, otot, maupun ligamen bayi sejak dalam masa kandungan. Kaki bisa terlihat lebih pendek atau lebih kecil, namun juga bisa mengenai kedua kakinya. Setiap tahun itu dikatakan bahwa sekitar 150 atau 200.000 anak lahir dengan kondisi tersebut. Dengan angka perkiraan dari beberapa negara, antara 1 sampai 7 anak per 1.000 kelahiran. Tanpa penanganan yang baik, itu akan menyebabkan disabilitas yang bisa berakibat nyeri dan kesulitan saat berjalan. Dan hal ini bisa mempengaruhi kesempatan anak untuk mendapatkan pendidikan, pekerjaan, maupun interaksi sosial yang normal. Namun, dengan penanganan yang tepat, clubfoot ini bisa ditangani dengan sangat baik. Dan dikatakan bahwa penanganan yang tepat mempunyai angka kesembuhan sampai di atas 90% dengan menggunakan teknik yang sudah terkenal di seluruh dunia, yaitu teknik Ponseti. Deteksi clubfoot sebenarnya sangat mudah dilakukan. Hal itu bisa terlihat langsung secara visual, di mana kaki anak kemudian terlihat membengkok ke dalam. Akan sangat penting anak untuk segera dibawa ke seorang dokter ortopedi. Kemudian akan dilakukan penanganan yang tepat untuk membentuk kakinya yang baik. Namun hati-hati, ingat bahwa clubfoot itu punya angka kekambuhan lagi yang cukup tinggi sampai usia 4 tahun. Artinya, kalaupun sudah berhasil ditangani, jangan lupa untuk kontrol secara rutin supaya tidak terjadi kekambuhan. Dan apabila hal ini bisa ditangani dengan tepat, anak bisa tumbuh sempurna, berjalan tanpa ada perbedaan dengan anak yang tidak mengalami kondisi tersebut. Jadi sangat penting untuk berobat ke spesialis ortopedi untuk mendapatkan penilaian pertama, penanganan yang tepat, dan pemantauan yang berkala. Kaki O atau yang juga disebut sebagai genuvarum adalah kondisi di mana kaki cenderung melengkung keluar. Kondisi ini bisa disebabkan oleh berbagai macam penyebab. Namun biasanya sering kita lihat pada anak yang obesitas atau kegemukan, atau anak yang early walker atau cepat berjalan sebelum usia yang cukup. Kondisi ini terjadi karena pertumbuhan daripada lutut di bagian dalam lebih lambat daripada lutut di bagian luar. Sehingga kemudian lutut tersebut tumbuh dengan kondisi yang melengkung. Diagnosis pastinya dilakukan dengan melakukan pemeriksaan X-ray atau ronsen, kemudian diukur sudut daripada lututnya. Dan biasanya kondisi ini terus dipantau, dilihat apakah terjadi perburukan atau terjadi perbaikan. Apabila terjadi perburukan, maka intervensi dini sangat penting untuk dilakukan. Karena kondisi ini harus bisa kita selesaikan sebelum usia 4 tahun. Apabila kita mendapatkan kaki O setelah 4 tahun, walaupun kita perbaiki, kemungkinan untuk dia menjadi O lagi sangat tinggi. Oleh karena itu, sangat penting sekali untuk secara dini menangani kondisi kaki O.
Dengan penanganan yang tepat, kaki O ini bisa sembuh dan kemudian berkembang menjadi kaki yang sehat. Solusinya bisa dilakukan dengan pemakaian brace ataupun tindakan operatif. Saat ini sudah dikembangkan teknik operasi minimal invasif, di mana hanya dilakukan insisi yang kecil dan koreksinya dilakukan secara perlahan-lahan. Namun apabila kondisinya berat, maka kemudian perlu untuk memperbaiki secara agresif, di mana dilakukan tulangnya kemudian diluruskan dan dipasang pen. Setelah ditangani, sangat penting sekali untuk mengawasi perkembangan lutut anak tersebut. Karena kondisi kaki O bisa kembali, apalagi pada saat penanganannya mengalami keterlambatan. Jadi hal ini harus menjadi perhatian khusus untuk orang tua.